Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan naskah novel yang berjudul Matahari Hati. Perkenalkan, saya Siti Rawadam sebagai presenter pembuka penanya dari novel tersebut. Saya Sarina, ahli psikologi, menjelaskan teori dari novel tersebut. Dan saya Indasari, pemerhati sastra dan menganalisis karakter. Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini kami bertiga mengajak kalian semua masuk ke dunia non-visual, dunia penuh dengan makna yang lebih dalam dari sekedar apa yang tertangkap mata. Kami akan membongkar rahasia di balik novel Matahari Hati. Sherin, menurutmu bagaimana isi novel tersebut? Pertanyaan bagus, Ara. Dalam psikologi ada istilah post-traumatic atau pertumbuhan pasca trauma. Novel ini secara brilian mengeksplorasi fenomena tersebut. Karakter utamanya Arjuna mengalami kehilangan indera penglihatan yang merupakan identitas utamanya. Ini adalah bentuk trauma ekstrim. Teori psikologi seperti teori Elizabeth Kubler. Setuju. Jadi Indah, apakah sikap Arjuna ini adalah bentuk pelarian dari kenyataan? Tepat sekali, Ara. Dalam psikoanalisis, Freud menjelaskan mekanisme pertahanan diri, dan ini bisa dilihat sebagai bentuk regrensi atau penarikan diri sebagai respon terhadap trauma. Ia menolak realitas pahitnya, namun disinilah peran karakter Kirana menjadi krusial. Kirana dengan kebutuhannya sejak lahir justru menjadi pencerah bagi Arjuna. Dia mengajarkan bahwa melihat itu bukan hanya dengan mata, tetapi dengan seluruh indera dan yang terpenting dengan hati. Kirana adalah antitesis dari keputusan Arjuna. Dia membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk merasakan keindahan hidup. Dari sudut pandang psikologi, Kirana adalah contoh sempurna dari ketahanan. Meskipun ia buta sejak lahir, ia tidak membiarkan kondisinya menghalangi dia untuk hidup sepenuhnya. Ia telah mengembangkan indera-indera lainnya secara luar biasa. Ia mengajarkan Arjuna tentang persepsi multisensori, bagaimana sentuhan, suara, dan bau dapat memberikan informasi yang kaya tentang dunia. Ini adalah proses neuroplastisitasis di mana otak mampu beradaptasi dan membangun jalur saraf baru untuk mengkompensasi hilangnya fungsi tertentu. Arjuna secara harfiah belajar melihat dengan otaknya melalui indera lain. Menarik sekali. Jadi novel ini bukan hanya kisah tentang seorang pria buta, tetapi tentang bagaimana kita mendefinisikan, melihat, dan merasakan. Lalu apa pesan moral utama yang bisa kita ambil dari Mata Hati ini, Indah? Pesan moralnya sangat mendalam. Pertama, novel ini mengajarkan kita tentang penerimaan diri, bahwa kadang-kadang hal paling sulit adalah menerima perubahan dan kekurangan pada diri kita. Kedua, ia menekankan kekuatan empati dan koneksi antar manusia. Tanpa Kirana, Arjuna mungkin akan selamanya terperangkap dalam kegelapan. Pertemuan mereka adalah bukti bahwa cinta dan pengertian bisa menjadi penyembuh terbesar. Dan terakhir, novel ini mengingatkan kita bahwa keindahan sejati tidak terbatas pada apa yang bisa dilihat mata. Keindahan dalam tekstur daun, melodi hujan, aroma tanah basah, dan kehangatan persahabatan matahari hati adalah tentang bagaimana cahaya bisa ditemukan di tempat tak terduga, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun. Ini adalah pengingat bahwa hari ini ini adalah pengingat bahwa hati kita adalah mata yang paling powerful. Dan dari sisi psikologi, ini adalah representasi dari pentingnya arti dan tujuan hidup. Ketika Arjuna kehilangan penglihatannya, ia kehilangan tujuan. Kirana membantunya menemukan tujuan baru, bukan sebagai fotografer visual, tetapi sebagai seseorang yang dapat merasakan dan menciptakan keindahan melalui cara-cara non-visual. Ini adalah transisi dari keputusan dan
keputusan ke penemuan makna. Ya, novel ini menekankan bahwa keterbatasan bukan akhir, melainkan awal perspektif baru dalam terapi psikologi. Ini dikenal sebagai meaning making, di mana seseorang menemukan makna baru setelah krisis hidup. Dalam konteks itu, perubahan Arjuna bukan hanya pemulihan tapi transformasi. Benar, Arjuna berubah dari pria yang hidup untuk mengabadikan keindahan luar menjadi seseorang yang menciptakan keindahan dari dalam. Para akhir novel, ia memulai mengajar anak-anak tunanetra bagaimana menangkap suara dan tekstur dengan puisi. Ia bukan hanya sembuh, ia menjadi versi baru dari dirinya. Ada satu hal lagi yang perlu ditekankan. Hubungan manusia tanpa Kirana, Arjuna mungkin tidak akan pernah pulih. Cinta dan empati Kirana adalah bentuk terapi emosional. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran orang lain dalam proses penyembuhan. Oh, jadi pesan moral dari novel ini adalah bahwa cinta dan penerimaan bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Betul, matahari hati adalah tentang harapan. Tentang bagaimana dalam kegelapan pun kita masih bisa menemukan cahaya asal kita mau membuka hati. Keindahan sejati tidak bergantung pada apa yang terlihat, tapi pada apa yang dirasakan. Terima kasih, itulah penjelasan yang sangat menyentuh. Semoga analisis kami ini bisa membuka mata hati teman-teman semua, mengajak kita semua untuk lebih peka terhadap keindahan yang sering tak terlihat. Maka kita bertiga mengucapkan terima kasih atas analisis yang telah kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.